Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Azhar Hidayat. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil review jurnal untuk tugas metodologi penelitian. Saya akan share screen terlebih dahulu tentang jurnal apa yang akan dibahas. Bisa kita lihat bahwa jurnalnya tentang Decision Support System, di mana dengan judul A Web Spatial Decision Support System for Vehicle Routing Using Google Maps. Dengan penulisnya Luis Santo, Coutinho Rodriguez, dan Carlos Hengler Antunes. Jurnal ini dipublikasikan tahun 2010. Oke, nah, kita switch untuk share screen lagi tentang PPT-nya. Oke, baik. Jadi, Web Spatial Decision Support System for Vehicle Routing using Google Maps. Ini permasalahannya adalah membahas tentang pengangkutan barang dan jasa yang membebankan biaya yang cukup besar, baik pada sektor publik dan swasta dalam perekonomian serta lingkungan. 2. Perjalanan kendaraan meningkat secara substansial dalam beberapa dekade terakhir. Di sini bisa kita lihat bahwa ada total jarak tempuh kendaraan, vehicle miles of travel di Amerika Serikat yang artinya meningkat 63% antara tahun 1980 dan 1997 dan meningkat lebih dari dua kali lipat antara 1970 sampai 2000. Lalu laju pertumbuhan VMT secara signifikan telah melampaui laju pertumbuhan populasi, pertumbuhan lapangan kerja, dan pertumbuhan ekonomi. Angkutan barang perkotaan di satu sisi merupakan kegiatan ekonomi yang penting, tetapi di sisi lain agak mengganggu. Itu dapat mengakibatkan kemacetan lalu lintas, kebisingan, dan dampak lingkungan lainnya. Kelima, dalam hal transportasi dan cedera, menurut Woodcock, jadi menyebutkan bahwa karena pertumbuhan lalu lintas itu banyak orang terpapar energi kinetik yang dapat mengakibatkan cedera serius. Diperkirakan pada tahun 2002, 1,2 juta orang tewas dan 50 juta orang terluka dalam kecelakaan lalu lintas jalan raya. Lalu Woodcock juga mengacu pada beberapa strategi utama secara bersama-sama diperlukan untuk pindah ke transportasi rendah karbon. Salah satunya memperpendek jarak perjalanan. Jadi dalam hal transportasi dan cedera, Woodcock ini menyebutkan bahwa karena pertumbuhan lalu lintas, ini sudah tadi disampaikan sebelumnya. Lalu WSDSS diuji pada masalah perhutian beberapa kendaraan di dunia. Pengumpulan sampah, ini kasusnya pengumpulan sampah di kota Coimbra, Portugal. Untuk WSDS itu sendiri merupakan Web Spatial Decision Support System. Jadi metodologi pemecahan masalah yang disajikan itu metodologi pengoptimalan pengintegrasian Web-based Spatial Decision Support System WSDSS. Misalnya heuristik dan metaheuristik anti koloni yang sebelumnya dikembangkan, diperbaiki dan diuji oleh penulis, dirancang untuk beberapa masalah perutan kendaraan. Lalu metodologi ini diadaptasi untuk memenuhi beberapa kendala tambahan dari masalah aktual, seperti yang akan dijelaskan di bagian selanjutnya, sebelum diintegrasikan ke dalam sistem. WSDSS diuji pada masalah perutan beberapa kendaraan di dunia, pengumpulan sampah di kota Coimbra, Portugal. Kemudian meskipun aplikasi yang disajikan dalam makalah dalam jurnal yang dibahas adalah aplikasi khusus, WSDSS dapat diterapkan untuk beberapa masalah perutan kendaraan baik dari sektor publik maupun swasta. Metode yang digunakan yaitu Decision Support System dengan tools GIS, Geographical Information System, yang digunakan untuk mengumpulkan, mengatur, dan menampilkan data spasial. Tool sistem GIS berbasis web memungkinkan para pengguna untuk berinteraksi dengan jaringan, peta, dan alat GIS melalui browser menggunakan internet. Tools layanan Google Map menyediakan akses ke kartografi dan struktur jaringan jalannya.
serta data penting terkait dengan jalan dan lalu lintas waktu tempuh untuk setiap perjalanannya. Lalu algoritma untuk constraints capacitate arc routing problem. Lalu ada tools akses jarak jauh ke peta digital dan data jaringan. Lalu serta membuat aplikasi web yang hanya membutuhkan browser internet. Nah, jadi begini aliran data dari arsitektur of WSDSS. Nah, yang pertama kita mulai dari start, lalu membuat arc dalam servernya, jaringannya, terus evaluasi dari sorter paths between all pairs of arc to be served. Jadi panah-panah yang sudah ditentukan, hubungan-hubungan antara satu lokasi ke lokasi lain, ditentukan sorter path-nya. Itu datanya masuk ke database, sama kayak creation jadi sama kayak awal juga menentukan jarak-jaraknya dari satu lokasi A ke B, B ke C, C ke D, itu disimpan di server database. Lalu memasukkan input problem parameter di sini kayak shift time, limit vehicle types, capacities, and relative cost. Lalu tahap selanjutnya adalah membuat solusi running scientific routing algorithm. Jadi menggunakan scientific routing algorithm. Itu masuk datanya ke situ. Lalu display solution graphical represent of vehicle routes on map and in table. Nah, ini display solution itu pakai Google Maps gitu kan. Jadi lalu dengan pemakaian Google Maps ini juga dilakukan ketika menentukan panah-panah ke antar lokasi dan juga mengevaluasi jarak terpendek tersebut bisa menggunakan Google Map-nya. Lalu setelah tahap display solution, nah apakah ada solusi baru? Jika ya, itu masukkan masalah lagi. Jika tidak, sudah cukup hasil perhitungannya, visualize a stored solution gitu. Jadi ditanyakan apakah solusinya akan ditampilkan gitu, atau jika iya balik lagi ke display solution. Jika tidak, maka prosesnya berhenti begitu. Kemudian analisis dan hasil penelitiannya adalah dalam contoh pada jurnal tersebut diperoleh hasil solusi S1 dengan menyelesaikan masalah dengan batas pergeseran 6 jam. Dapat lihat pada tabel 1 untuk dua jenis kendaraan dan kapasitas berbeda. Untuk terbentuk 5 rute yang diatur dalam 3 shift untuk kendaraan tipe 2 dan 1 shift untuk kendaraan tipe 1. Jadi jenis kendaraan dibuat tipenya gitu. Tujuannya adalah meminimalkan panjang total kendaraan yang dilalui, panjang rute. Kemudian masalah dipecahkan lagi dengan meminimalkan jumlah truk dan bukan total panjang perjalanannya. Jadi parameter yang tersisa tidak berubah. Lalu solusi serupa dengan S1 dalam hal total panjang perjalanan, jumlah shift yang diperlukan, dan kendaraan. Diperoleh solusi S2 dengan 5 rute diatur dalam 4 shift. Jadi ada 5 rute 4 shift, 1 untuk kendaraan tipe 1 dan 3 untuk kendaraan tipe 2. Lalu selanjutnya, mohon maaf. Saya ulang share screen-nya. Oke, selanjutnya batas shift ditingkatkan dari 6 menjadi 7 jam. Solusi yang berbeda didapatkan S3 diperoleh dengan 5 rute diatur dalam 3 shift. Kalau solusi 2 itu 4 shift 5 rute, kalau ini 5 rute 3 shift ya, solusi ketiga.
Satu untuk kendaraan tipe 1, 2 untuk kendaraan tipe 2, dengan total panjang perjalanan yang sedikit lebih tinggi, 1,2%. Penambahannya dapat lihat pada tabel 2. Sehingga dalam ketiga solusi yang disebutkan di atas, biaya yang sama diasumsikan untuk kedua jenis kendaraan. Mempertahankan batas shift 6 jam, meminimalkan total panjang perjalanan kendaraan, dan mempertimbangkan kendaraan tipe 2 dengan biaya relatif 50% lebih tinggi dari biaya kendaraan tipe 1. Sistem menghasilkan solusi dengan 5 shift hanya menggunakan kendaraan tipe 1. Dalam hal ini, kasus total panjang kendaraan yang diperoleh adalah 9% lebih tinggi daripada S1. Analisis menunjukkan bahwa memanfaatkan shift 7 jam, jaringan dapat dilayani oleh 3 shift, bukan 4 shift yang dibutuhkan oleh shift 6 jam saat ini. Perubahan ini akan membutuhkan penyebaran lembur untuk 3 kru, tetapi akan membutuhkan 1 kru lebih sedikit dan 1 kendaraan lebih sedikit. Dengan demikian, sistem memberikan informasi yang relevan kepada perencana untuk menganalisis masalah biaya dan keandalannya, yaitu kurangnya fleksibilitas dalam menangani fluktuasi permintaan karena kapasitas kendur yang lebih sedikit dalam sistem terkait dengan perubahan tersebut. Oke, jadi berikut sudah saya sampaikan mengenai presentasi terkait dengan review jurnal yang telah saya review terkait dengan decision support system. Baik, untuk dicukupkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.